believe. Ya, yang terakhir ini sambil loncat, yang keras tapi jangan tinggi. Yo, oh, live. Ah, mantep. Saya mau bilang loncat boleh tapi jangan tinggi-tinggi. Ada yang encok nanti. Ya silakan duduk, silakan. Aduh. Pemimpin harus menjadi mentor bagi pengikutnya. Ini yang jarang sekali terjadi di sekitar kita. Saya yakin di Karangturi beda, tapi di banyak tempat pemimpin tuh pengennya jadi orang yang paling pintar sendiri. Jadi dia lupa tugas yang paling utama bukannya menjadi orang yang paling pintar, tapi seharusnya leaders create leaders. Ini yang paling lupa. Kok ada misalnya suatu sekolah, organisasi, perusahaan yang paling pintar itu adalah pemimpinnya, tapi lupa kaderisasi. Tiba-tiba ketika ada kaderisasi, oh tidak ada yang baru, tidak ada yang lebih mampu dari saya. Oh ya udah, saya lagi aja. Ini berarti leaders nggak create leaders, fail di situ. Leaders itu yang terbaik adalah dilihat dari berapa pemimpin lain yang dia produksi. Contoh, di awal kemerdekaan Indonesia, nama-nama yang memerdekakan Indonesia itu siapa aja misalnya? Soekarno. Kemudian Muhammad Hatta, ada Sultan Syahrir, kan? Ada Agus Salim. Itu ada beberapa yang tinggalnya itu deket-deketan dan tinggalnya di kos-kosan. Bapak kosnya Hos Cokroaminoto. Lah Bapak Hos Cokroaminoto ini yang jarang disebut. Tapi sebenarnya beliau menjadi bapak dari bapak-bapak negara. Bayangin. Mereka ketika muda nongkrongnya di kos-kosan dan ngobrol sama bapak kos. Leaders create leaders. Akhirnya mendirikan sebuah negara sebesar ini. Anak kos zaman dulu guys. Ngobrol bagaimana cara memerdekakan negara. Ya, beda sama anak-anak kos kita sekarang ya Bapak Ibu ya. Paling kalau anak kos sekarang, ada yang punya kos-kosan di sini? Anak kos sekarang paling kalau malam-malam nongkrong-nongkrong. Saya pernah nguping tuh mereka nongkrong. Paling mabar. Mobile Legend, ya kan? Kenapa saya tahu? Saya ikut soalnya, saya ikut. Kemudian kalau udah jam 12 malam tuh udah mulai obrolannya aneh-aneh. Ada tentang ya ngomong cewek dikit lah, ada gitu. Terus ngomongin soal Mesir kuno, kan? Konspirasi, vaksin, ya kan? Bill Gates, wah sampai malam-malamnya itu obrolan mereka sekarang. Tapi obrolan dulu karena ada leader yang kayak Hos Cokroaminoto menjadikan ada orang seperti Soekarno dan lain sebagainya. Dalam sisi itu bisa jadi Pak Soekarno tidak sehebat Pak Hos Cokroaminoto. Karena apa? Setelah beliau pengen ganti, nggak ada gantinya. Ya kata beliau sih, kan nggak ada gantinya kan. Mau diganti orang, oh belum. Akhirnya ada yang nggak sabar tuh, namanya Pak Harto. Kapan ini giliran saya? Minta surat tugas gitu ya. Surat tugas akhirnya, permanenkan aja. Namanya surat tugas, apa namanya? Supar Semari. Dalam rumah tangga ada politik nggak? Dalam rumah tangga ada politik nggak? Pasti ada. Karena di dalam rumah tangga juga beda-beda. Ada di rumah tangga yang istri kalau mau pergi harus izin suami. Kata-katanya aja izin. Nah, padahal ada rumah tangga yang istri kalau mau pergi memberitahu suami. Nah, itu ada kan beda, itu politik gitu. Kalau istri saya itu pakai sistem memberitahu. Misalnya gini, aku mau ke ini arisan. Ya, Bu jaga anak dulu, saya belum pulang. Saya ini bukan izin, memberitahu supaya kamu tahu di mana saya gitu. Nah, ini kan karena ya itulah. Kalau misalnya istri itu saya kuliah S1, dia S1, S2, saya S3, dia S2 lagi gitu kan. Jadi kebanyakan gelar, jadi kepinteran. Nah, ini buat bapak-bapak, kalau memang belum siap punya istri pinter, jangan disekolahin ya. Ini nasibnya seperti saya ini. Pinter sekali jawabnya itu. Saya hanya memberitahu, bukan izin. Nah, itu kan politik berarti kan. Di satu sisi saya juga akan menggunakan hal yang sama. Kok belum pulang di mana? Saya jawab, karaoke. Lu kok karaoke? Saya hanya memberitahu. Iya. Enggak karaoke, maksudnya karaoke keluarga Bapak Ibu, karaoke syariah ya. Ini lagunya tentang puji-pujian semua, enggak ada yang aneh-aneh. Enggak ada kok mangku purel, enggak ada. Ibu-ibu pernah suaminya minta izin beli AC 2 PK? Itu hati-hati. Jangan-jangan dia beli AC terus PK-nya 2. Enggak tahu. Waduh, lugu sekali. Bahaya.
Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Lu kok tajak malah nih? Jangan dong. Nunggu saya selesai nanti setelah jam 3. Aduh. PK Ibu, ini pengetahuan umum ya. Kita kan harus ada apa tadi? Smart people ya. Tidak boleh tidak tahu PK ya. PK itu adalah Oke. Pembicaraan ini sepertinya tidak bisa diteruskan ya. Karena ada gap knowledge ya antara Bapak Ibu sekalian, saya seorang dosen, peneliti. Jadi kalau misalnya ini, mohon maaf, kita nggak tahu ya, ketemu saya di tempat-tempat seperti spa, karaoke, itu saya bukan sedang menjadi pelanggan, bukan. Mengambil data ya, peneliti. Memang judul disertasi saya ya, karena saya peneliti bahasa yang digunakan oleh para penjaga karaoke dan terapis pijat ya. Catatan linguistik. Jadi tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Tapi memang kebutuhan saya mengambil data itu memang harus masuk room gitu. Terus kemudian juga harus berpura-pura sebagai pelanggan yang profesional gitu. Jadi jangan, ya kalau perlu jangan saling menyapa lah ya. Saya tahu sama tahu ya. Ya. Aduh. Nggih, mboten itu hanya. Oh, jangan dokter dong. Nanti datanya tidak valid. Ya. Nggak boleh ya. Oke. Pemimpin harus mau. Pertama mau dulu. Yang kedua harus mampu mengajarkan skill baru pada pengikutnya. Yang satu mau dulu. Pemimpin nggak boleh pelit ilmu. Ditanya ini, dia pengen selalu menjadi pusat perhatian dan pusat ilmu pengetahuan, jadi nggak ngajarin. Itu yang pertama mau. Setelah mau, harus mampu. Mampu itu berarti ada yang diajarkan. Contohnya saya ini nggak berhenti belajar Bapak Ibu. Setelah saya tidak jadi wakil rektor, saya mempertanyakan diri saya, keahlian apa yang bisa saya gunakan untuk menambah value. Saya kursus personal branding, saya kursus digital marketing. Salah satunya yang saya aplikasikan di dalam Instagram saya dan TikTok saya ya. Kan dulu saya juga followersnya 1000, 2000. Bapak Ibu sekalian, itu pun kalau ada postingan like-nya paling 2 atau 3. Itu bapak saya, ibu saya, adik saya. Ya. Itu pun saya suruh. Nah, saya kirimi, tolong dong di like gitu. Tapi kan saya harus tahu bagaimana cara kerjanya jadi digital creator, digital marketing. Saya kursus lagi, termasuk transformational leadership. Saya juga kursus. Kemudian saya kursus sales and marketing. Kenapa saya belajar sales and marketing Bapak Ibu? Dan saya sarankan semua orang di sini juga belajar sales and marketing. Ternyata apa Bapak Ibu? Karena semua hal di dunia ini kalau mau berhasil ya harus tahu sales dan marketing. Dalam bentuk apapun. Guru itu sebenarnya sedang menjual diri loh Bapak Ibu. Ya kan? Menjual diri kepada siswanya. Kalau tidak tahu ilmu marketing atau sales, kita di depan ngajar, itu siswa pikirannya udah di tempat lain. Karena mereka biasa lihat Instagram, lihat TikTok. Kalau ada video di TikTok, kita nggak suka, kita akan scroll atau swipe ke atas. Nah, kemungkinan besar kita di kelas itu sudah di scroll sama siswa kita, tapi di dalam pikiran mereka. Artinya apa? Mereka udah nggak tune in. Bahkan seandainya kita bisa di swipe gitu ya, kita lagi berdiri itu bisa di swipe, kita di swipe itu. Dan itu yang terjadi di kenyataan. Dan itulah alasan juga kenapa saya belajar marketing dan sales, karena di situ ada ilmu-ilmu bagaimana psikologi manusia, bagaimana menjual, bagaimana ngedilkan dan sebagainya. Itu harus mau dan mampu mengajarkan skill baru. Jika seorang pemimpin kehabisan ilmu untuk diajarkan, maka harus mau belajar lagi. Dan belajar lagi ini nggak gampang. Contoh tadi saya cerita, saya belajar stand up comedy. Saya mulai 6 tahun yang lalu. Belajarnya di mana? Di klub komedi, di kafe-kafe. Siapa pengajarnya? Pengajarnya sekelas mahasiswa sendiri. Lah kan komedian yang baru-baru itu anak-anak mahasiswa. Saya dilatih sama mereka. Dan itu berat Bapak Ibu. Berapa kali saya harus tampil anyep, ngebom. Rasanya malu. Karena apa? Mahasiswanya sendiri tampil, pecah, ketawa semua. Saya lagi tampil, selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun,
MC-nya bilang, terima kasih Pak atas sambutannya. Sambutan, ini bukan sambutan. Ini lagi latihan stand up tapi gagal gitu kan. Dan berapa banyak teman saya yang saya ajak dulu untuk belajar, akhirnya tumbang. Karena apa? Gak kuat malunya, gak kuat masa-masa beratnya. Saya ceritakan lagi ketika saya dulu belajar tenis. Bapak Ibu di sini ada yang belajar tenis atau main tenis? Angkat tangan. Badminton? Lari, jogging? Pak, Pak, tolong diadakan acara lain nih selain pelatihan ini ya, yaitu acara olahraga. Guru olahraga siapa di sini? Guru olahraga mana? Nggak ada. Di dalam jajaran pimpinan harus ada guru olahraga ini ya. Ini bagaimana kalau kita bisa, sukses, transformational leadership, tapi habis itu kena stroke lah gimana kan? Karena ini apa? Kalau dalam bahasa agamanya kan your body is your temple, gitu kan? And it's the Lord's kingdom ada di tubuh Bapak Ibu. Saya itu juga dengar ceramah gitu seneng banget ya. Wah, luar biasa. Kalau ngomong itu kan jadi kayak orang ceramah gitu. Badan kita kan juga harus dihargai Bapak Ibu. Nah, ini saya tadi cerita soal tenis. Bapak olahraganya apa? Ada olahraga yang disukai? Bentek. Oh, kok bentek? Ya tadi sudah pernah apa? Berenang. Sekarang jarang? Lagi ya Pak ya? Syarat utama berenang itu yang penting adalah menghirup udara, menghindari air ya. Jangan menghirup air, menghindari udara, nanti gagal. Nah, saya belajar tenis itu mulainya umur 33 atau 34 tahun. Dari nol, karena saya selalu dibilang oleh orang tua saya, kamu tidak bakat olahraga, tidak usah belajar olahraga. Saya percaya itu, karena setiap kali olahraga nilai saya jelek. Tapi saya akan belajar ini, pengen belajar karena saya ingin mempraktekkan ini, transformational leadership. Masa saya nggak bisa? Ternyata latihan tenis itu, yang harus kita lakukan pertama adalah mukul bola tanpa lawan. Jadi ini bola ini, 100 bola, dilempar, pukul, dilempar, pukul, dilempar, pukul. Itu kayak gitu setiap hari sampai 6 bulan. Saya sampai bilang sama pelatihnya, bisa nggak lawan orang gitu, lawan tembok, terus nggak Pak, harus seperti ini. Terus itu, terus. Saya pernah nekat gitu, saya mau main. Ketika main, nggak bisa ternyata memang. Jadi harus begitu. 1, 2, 3, 100, 200, terus dari sebelah sini. Terus gitu. Terus bola atas. Gitu terus. Dan itu tidak semua orang lolos. Saya tekadilah saya pasti bisa. Akhirnya 6 bulan kemudian udah mulai main, 1 tahun kemudian udah mulai kompetisi ya. Kompetisinya itu kompetisi yang amatir. Saya juara 1 kebetulan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Dari yang tidak bisa sama sekali loh, sampai bisa juara 1. Tapi itu ada catatannya Pak. Lomba itu yang bikin saya sendiri, saya biayai pakai uang saya. Hadiahnya 1, 2, 3 itu pakai uang saya, gitu kan. Terus yang selanjutnya kan itu pasangan. Nah pasangannya tidak diundi, saya milih yang paling bagus gitu ya. Ya tapi apa Pak, tetap juara 1 ya, tetap juara 1. Dan waktu itu masih wakil rektor ya. Sekarang udah nggak bisa ngatur-ngatur gitu ya. Nah renang juga sama Pak. Saya sampai umur 30 tahun nggak bisa renang. Karena sudah tadi ya, dicap oleh orang tua saya, Bang, nggak bisa kamu olahraga seni nggak bisa. Tapi saya nggak percaya karena apa? Anak saya kan umur 5 tahun waktu itu. Saya lesi renang, loh kok bisa? Saya tersinggung loh. Anak saya sendiri bisa, saya nggak bisa. Ketika anak saya break, saya minta pelatihnya, tolong dong saya diajari. Ya 5 menit 10 menit diajari. Setiap anak saya renang, saya ikut dilatih gitu. Wah akhirnya bisa, walaupun satu gaya itu ya. Gaya apa itu? Gaya kata itu ya. Gaya kata. Kan itu awet gitu loh, nggak tenggelam gitu. Sampai akhirnya saya sudah bisa berenang yang 3 meter, itu bisa 50. 3 meter dalamnya, kita bisa renang 50. Itu perasaan bangga yang luar biasa. Oh ternyata bisa ya, kita belajar lagi. Dan ketika saya renang di tempat yang dalam itu kan biasanya ada orang-orang yang belum bisa kayak saya dulu tuh, di pinggir-pinggir itu kan. Saya sambil renang sambil nengok, cemen. Orang kalau udah bisa kayak gitu ya, nggak tahu dulunya juga kita yang di pinggir-pinggir gitu. Tapi intinya bahwa kita selalu kalau jika ada keinginan harus bisa lagi. Termasuk tadi digital marketing, kemudian bagaimana menjadi kreator. Itu saya dulu kan nyuting sendiri. Sekarang saya ada kameramennya, ada editornya, ada marketingnya, ada manajernya, macam-macam sekarang. Karena belajar hal yang baru terus Bapak Ibu. Padahal kalau cuma jadi dosen biasa, ilmunya sama aja kan. Ilmunya bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris yang lain juga banyak. Nah, kemudian
Ada speed mentoring, kalau ini kayak misalnya satu kali ketemuan kayak gini, ibu sama bapak 2 menit silakan ngobrol. Nah, kayak speed dating gitu, 2 menit ngobrol. Terus habis itu diputar sehingga kita mendapatkan pengalaman orang lain secara cepat. Yang ini buat seneng-seneng aja, tapi efeknya bisa luar biasa. Reverse mentoring, ini dibalik. Yang senior belajar dari yang junior. Pernah dicoba? Karena di tempat saya dulu ada, misalnya saya mempelajari sesuatu, saya masih junior, tapi para senior pengen dengar bagaimana sudut pandang saya. Itu namanya adalah reverse mentoring. Distance atau e-mentoring. Mungkin kalau kita belajar ke Amerika itu kan mahal. Saya belajar beberapa ilmu, belajarnya di mentor sama yang ada di Amerika, online. Seperti yang transformational leadership ini. Profesor Paul G. Klein, ya harus terpaksa ya harus mentoring, nggak bisa ketemu langsung, mahal ya kan. Dan peer mentoring, sesama guru saling berbagi ilmu, enak itu. Kayak kalau di kampus kita dibuatkan research work group, kita 3 orang dalam satu kelompok meneliti hal yang sama misalnya. Nah, kita melakukan peer mentoring. Jadi ada one-on-one mentoring, ada group mentoring, ada speed mentoring, reverse mentoring, distance mentoring, dan peer mentoring. Syaratnya adalah harus rutin dan harus ada dan harus dievaluasi. Tidak boleh tidak ada mentoring. Jadi ketika tidak ada mentor dari luar seperti saya begini, di dalam internal sendiri harus ada mentoring. Jadi selama ini yang sudah jalan yang mana aja? Bapak Ibu? One on one udah jalan belum? Sudah? Group mentoring? Oke? Ada Bu Ivon yang pada takut, Bu. Ya, udah. Peer mentoring? Oke, jalan. Tinggal diformalkan aja ya, Bu ya. Mungkin secara informal sudah, tapi mungkin dibuatkan surat tugas bahwa kalau peer mentoring, Bapak ini Pak Andre dengan Pak siapa gitu kan. Kalau grup mentoring, Bu Mega, anak buahnya berapa gitu kan. Kemudian untuk speed mentoring, ini tidak hanya yang bagian atas loh Bapak Ibu, yang sampai ke bawah-bawah juga harus ada semua. Kemudian ada speed mentoring, reverse mentoring, dan juga distance mentoring. Gitu Bapak Ibu, tanpa mentoring tidak akan ada high quality people. Kalau tidak ada high quality people, maka tidak akan ada transformational leadership. Maka ini adalah prasyarat. Oke, clear. Oke Bapak Ibu, di halaman yang tidak ada kuncinya, silakan mengerjakan di lembar latihan. Untuk menyelesaikan itu, yang paling cepat akan mendapatkan penghargaan dan hadiah. Silakan. Ayo, ya pulang ke ya. Semangati ya. Oke. Yang sudah selesai di awal silakan angkat tangan. Sudah yakin? Angkat tangan. Oke, kita kunci dulu ya. Kita cocokkan dulu ya. Iya, visi pribadi saya menjadi dekat untuk sesama dan lingkungan sesuai kemampuan. Oke, sesuai kemampuan ya. Standarnya sesuai kemampuan tadi ya. Kalau pas nggak mampu amat ya segitu. Takutnya nanti kalau banyak yang dikatakan saya utang tuh. Saya sudah dulu sesuai kemampuan saya. Kalau kita terlalu kuliah lanjut, itu akan banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan puluhan tangan kita. Apa yang harusnya kita fokuskan? Fokusnya adalah fokus untuk proses, bukan end result. Contoh, belajar jadi dokter atau belajar jadi master, S2 atau S3. Kalau hanya ingin gelarnya dan kita fokus gelarnya, seluruh proses yang bertahun-tahun itu nggak bisa dinikmati. Sayang sekali, padahal ketika saya belajar dokter dulu, saya mendapatkan banyak hal selain gelarnya. Satu, pertemanan. Ternyata enak banget loh, pertemanan dengan sesama orang tua yang pengen belajar. Ya kan, sama-sama udah pakai koyo, baunya fresh care ya. Kita bahkan ada beberapa teman yang saya tak cuti dulu, kenapa? Stroke. Loh, cuti kok stroke? Biasanya S1 tuh cuti kerja sampingan, nikah gitu, hamil gitu, nggak apa-apa. Ini stroke loh, baru 2 semester kemudian melanjutkan. Saya pamit stroke dulu ya, ini hobi saya nggak bisa ditinggal gitu. Nah, kemudian juga dapat pertemanan, dapat kenangan. Saya juga waktu S3 kemarin akhirnya ngekos setahun. Udah lama nggak jadi anak kos, di situ jadi anak kos. Wah, luar biasa pertemanan dengan anak-anak kos yang lain. Jadi fokus on the process, not only the end result. Hari ini Bapak Ibu mungkin dapat sertifikat, hari ini Bapak Ibu mungkin dapat pengetahuan, tapi prosesnya ini sendiri, ini bisa dinikmati. Kalau sehari-hari Bapak Ibu kemudian lari-larian tepok-tepokan kayak tadi,
di kantor atau di tengah lapangan, kan siswa-siswa Bapak Ibu malah mikir, ih stres, ternyata guru-guru saya stres ya gitu kan. Tapi karena pelatihan ini Bapak Ibu jadi bisa menikmatinya. Dan kenangan-kenangan ini bisa menjadi cerita di masa nanti ketika tua. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan. Yang bagian bagusnya aja ya, yang jelek-jelek nggak usah diinget-inget. Oke, kemudian, nah ini, SMS. Senang melihat orang sukses. Ya, harusnya sih. Jadi kalau ada orang sukses, itu kita terinspirasi. Tapi kalau misalnya kita masih fixed mindset, ada orang sukses, kita malah merasa terancam. Bapak Ibu, kalau ada orang sukses terinspirasi atau terancam? Ya yang jujur begini Pak, kalau ada orang sukses di TV saya terinspirasi. Kalau nggak kenal ya. Kalau itu artis, kalau itu pejabat, boleh Pak, boleh. Tapi kalau teman saya sendiri Pak, apalagi dia naiknya ke jabatan yang saya inginkan, ya itu ya. Apapun itu sebenarnya kita harus terinspirasi. 1, 2, 3, konsentrasi. Boom, boom, shake, shake. Boom, boom, shake, shake. Boom, boom, shake, shake, freeze. Oke, boom, boom, shake, shake. Shake, shake, boom, lebih cepat. Shake, shake, boom, boom, freeze. Oke, sekarang saya mau tahu, bisa nggak tepuk semangat? Ada yang tahu Bapak Ibu tepuk semangat? Tepuk semangat. Oke. Oke, bisa ikuti saya. Tepuk semangat. Oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih, bisa duduk kembali. Oke, pertanyaan selanjutnya didengarkan baik-baik. Aku berasal dari Australia. Belum. 1, 2, 3, angkat tangan. Saya akan hitung 1, 2, 3, angkat tangan, oke? Tolong Mbak Widya dilihat yang paling cepat. Oke. Aku tahan dulu. Aku berasal dari Australia. Belum. Sebelum pertanyaan selesai, jawaban dianggap tidak diterima. Oke. Aku berasal dari Australia. Aku adalah hewan mamalia yang suka melompat. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Kanguru, betul sekali. Kelompok 2, 1 poin. Selanjutnya, aku berkaki 4 dan merupakan alat transportasi zaman dahulu. 1, 2, oke Ibu silakan. Silakan Ibu. Ya, Ibu sudah semuanya gugur. Silakan Ibu. Silakan. 1, 2, 3, waktu habis. Mohon duduk, mohon kembali dulu Bapak. Kembali ke tempat dulu. Kita lihat grup 5 kira-kira dapat apa ya temanya? Biru ya. Shopping. Shopping, oke. Grup 5, shopping. Bisa kita mulai? 1, 2, 3. Kita mulai dari nomor 3 dulu deh. Nomor 3 silakan mengambil salah satu dari kertas di sini. Ya, silakan dibuka dan dibaca untuk temanya. Oke, tema untuk kelompok 3 adalah kuliner. Oke, di sini sudah ada timernya 3 menit.
Beli apa? Cilok, makanan kesukaanku. Duh, itu aku gak suka. Enak loh padahal. Iya. Apa ya? Keki apa aja? Waktu berjalan. Gedang goreng enak rasanya. Hah? Gedang goreng? Ih, padahal enak sekali gedang goreng itu. Jadi aku cuma jajan. Ketan mangga itu enak sekali loh. Sudah pernah nyoba belum? Lah, ketan mangga. Ketan apa itu dari desa mana? Makan aja apa yang disukai masing-masing. Are you ready? Oke. Kita bisa mulai sekarang. Ya. Satu. Ya, wes. Oke. Satu, dua, tiga. Ayo, ayo. Bisa, bisa. Jangan bersuara. Jangan bersuara. Jangan bersuara. Oke. Kita lihat siapa yang bakal paling cepat nih dan pastinya jawabannya paling mendekati atau mungkin sangat mirip sekali dengan kata yang diperagakan. Ayo, bisa. Ayo. Bisa. Ayo. Bisa. Ayo. Oke, satu, dua, tiga. Silakan. Ayo. Ayo, ayo. Jangan menggunakan suara. Jangan menggunakan suara. Ayo. Ayo, ayo. Kelompok tiga pertarungan kedua, yang ketiga kelompok dua, dan yang terakhir dari kelompok berapa itu? Kelompok satu. Oke, kita dengar jawaban dari kelompok tiga. Aku ngantuk tapi lapar. Oke. Dua, tiga, empat. Oke, kita kemudian main dulu. Oke, kelompok lima sudah disebutkan. Kelompok satu. Kelompok satu. Oke, kita dengar jawaban dari kelompok dua. Aku bersepeda lalu jatuh. Oke. Aku bersepeda lalu jatuh. Aku bersepeda lalu jatuh. Aku bersepeda tapi ngantuk. Jawabannya kira-kira siapa yang mendekati? Sayangnya tidak ada yang mendekati. Tapi tidak ada yang benar 100%, tapi ada tiga yang mendekati. Karena jawabannya aku bersepeda lalu terjatuh. Bapak Ibu, saya minta untuk salah satu dari Ibu menyampaikan kesimpulan atau kesan-kesan, dan dari salah satu dari Bapak menyampaikan kesan-kesan. Dipersilakan. Yang Ibu siapa? Yang tadi mungkin belum sempat memenangkan lomba sama sekali. Dan Bapak-bapak juga. Ya, pelatihannya luar biasa. Jadi
kami jadi tahu hip-hop itu yang dihajarkan oleh Pak Indi itu seperti apa, dari high quality people, integrity, progress, healthy competition, articulate, dan positive environment. Jadi ini menjadi bekal buat kami untuk kami melangkah ke depan, karena memang ini akhir tahun ajaran buat kami. Harusnya di awal tahun ajaran nanti mungkin bisa di-refresh lagi Bu Ibu untuk ke depannya, supaya nanti di awal tahun ajaran dan di akhir tahun ajaran kami mendapatkan paling tidak bekal dan evaluasi setiap tahunnya. Itu aja sih Pak Ibu untuk kami. Jadi terima kasih sekali pilih Pak Hendy Pratama dan teman-teman. Ya, terima kasih. Bapak milih coklat atau buku? Saya pilih pijat syariah. Apa? Pijat syariah. Tapi sementara belum ada. Beng-beng atau? Makanya, saya pengen cerita Pak ini. Jadi ada seorang wanita tuh kadang saya bingung pada saat ditanya. Padahal kuliah sudah 12 tahun gitu ya. Yeah. Kuliah 4 tahun ditanya 1 jam berapa kok jamnya 300 nego ya Pak. Wah, Nah, astagfirullahaladzim. Semangat Pak. Iya, kasih Pak. iya, oke. Bapak, Ya. ini? Buku aja. Oh, buku, siap. Berarti yang tanda cinta untuk Ibu ya? Boleh. Oke, sip. Terima kasih atas kesempatannya. Pelatihan hari ini is so amazing. Saya pribadi dapat energi yang luar biasa dari Pak Hendy, dan saya rasa teman-teman semua di sini juga begitu. Seperti refreshing juga. Kemudian banyak hal yang baru, terutama untuk memperbaiki kualitas kita, yang memang kami juga diberikan tanggung jawab untuk memimpin, dan insya Allah juga mungkin nanti bisa amanah. Dan banyak hal yang ternyata memang harus kita benahi, harus kita pelajari, dan kita harus memperkaya diri terutama untuk bisa introspeksi diri, terutama melihat potensi kita sendiri. Kemudian bagaimana sih kita menerapkan hip-hop framework ini menjadi hal yang reality nantinya untuk kedepannya. Tentunya saya juga berterima kasih kepada Yayasan Karangturi, terutama juga HRD. Ini pelatihan yang luar biasa, dan semoga nantinya juga akan ada pelatihan lain yang mungkin bisa memperkaya kita dan membuat kita sebagai pemimpin, dan kemudian juga orang yang memang jadi fasilitator untuk di Karangturi bisa memberikan yang terbaik. Semoga hari ini menjadi semangat baru buat kita semuanya. Terima kasih. Resource yang terbatas, waktu yang terbatas, energi yang terbatas kita gunakan untuk mendapatkan kemuliaan di masa depan. Saya yakin kalau kita ingin baik, kita ingin mulia, pasti akan ditemukan jalannya. Untuk kita semua, Karangturi